Saudara, kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam di perairan Bali. Apa saja upaya-upaya yang bisa dan mungkin dilakukan selanjutnya terhadap KRI Nanggala 402? Kami akan bahas bersama mantan Kepala Kamar Mesin Kapal Selam KRI Nanggala 402, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Frans Suwung. Pak Frans, selamat pagi lagi nih. Kemarin sudah kita sapa juga. Selamat pagi. Baik, dan hari ini yang bergabung bersama kita Pak Frans ada pakar kelautan dari Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya, ada Pak Wisnu Wardana. Pak Wisnu, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pak Frans, kita lihat kemarin ada beberapa barang yang dinyatakan juga oleh Panglima TNI dan juga Kasal, Laksamana Yudo Margono ini diyakinkan atau diyakini betul merupakan barang-barang dari KRI Nanggala 402. Saya mau konfirmasi dulu, Pak Frans ikut dimintai keterangan untuk barang-barang ini, Pak Frans? Iya. Oke, berarti Anda juga sudah melihat betul ya bagaimana barang-barang ini. Saya sebutkan sedikit dari kompas.com. Ini ada peluru tabung torpedo, kemudian pembungkus atau pipa pendingin, ada botol pelumas begitu ya untuk naik turunnya periskop. Ya, Pak? Mau diulangi itu apa yang peluru torpedo? Apanya peluru torpedo? Ada peluru tabung torpedo, Pak Frans. Saya juga mau tanya spesifik soal ini. Bagaimana kemudian sebuah tabung peluru torpedo ini di bagian torpedo bisa sampai naik ke atas? Kalau analisa Anda, Pak Frans? Kalau tabung torpedo atau perlengkapan tabung torpedo itu kan besi. Tidak mungkin dia timbul. Dan kalau misalnya kapal itu memang benar, dia sudah tenggelam sampai ke 800 meter atau lebih, itu pasti terjadi destruksi, kerusakan kapal. Tetapi dari pengalaman saya dengan pelajaran yang saya terima, kapal akan mengalami kerusakan akibat tekanan air itu di badan tekan kapal. Nah, kemungkinan terjadi keretakan badan kapal itu adalah di sambungan kapal selam yang kita tahu bahwa kapal selam itu terdiri dari 3 seksi. Oke. Bagian haluan, tengah, sama buritan. Di situ kalau misalnya dengan tekanan yang lebih itu, di situ kemungkinan rusaknya atau pecahnya. Tapi kalau peluru torpedo itu tidak mungkin karena sangat keras. Oke, jadi bagian-bagian dari torpedo ini bahkan seperti yang dituliskan ini adalah peluru tabung torpedo ini menurut Anda tidak mungkin naik ke atas ya? Kalau dia besi tidak mungkin. Oke, baik. Kalau Anda melihat Pak Frans ketika ini turun ke bawah begitu kapal, ini Anda analisa Anda ini kan sedang akan latihan menembakkan torpedo L4 begitu kan? Apakah kemudian torpedo ini menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan juga oleh tim SAR ketika nanti ada upaya evakuasi ke dalam? Mungkinkah itu masih ada aktif atau seperti apa, Pak Frans? Begini, kalau saya mendengar informasi dari Panglima dari Kasal bahwa kapal selam ini hilang setelah dia minta izin untuk menyelam, kemudian setelah dia menyelam, dia tidak bisa memberikan signal lagi bahwa dia sudah ada di posisi di mana dia berada. Nah, saya terangkan sedikit. Kapal selam untuk menyelam, sebelumnya ada prosedur untuk melaksanakan pengetriman kapal. Pengetriman kapal itu dilaksanakan kapal dimasukkan ke kedalaman 12 sampai 14 meter, kemudian dia ditrim. Artinya dicari untuk menghitung daya apung kapal selam itu. Kita mau mencari daya apung nol. Kalau kapal menemukan daya apung nol pada saat penerimaan itu, di situ kapal adalah
sudah siap untuk menyelam. Nah, kalau dalam pemberitaan bahwa dia sudah minta izin untuk menyelam, berarti kapal selam ini sudah well trim, sudah daya nol. Artinya kalau dia dibawa ke permukaan, dia melayang itu. Bukan berat, bukan ringan. Dia sudah tidak lagi kapal yang berat atau ringan, jadi sangat mudah dikendalikan. Oke, Pak Frans, pertanyaan saya adalah terkait dengan khususnya ya, spesifiknya dengan torpedo yang akan ditembakkan. Ini bagaimana kemudian kita tahu torpedo ini sudah ditembakkan atau belum, Pak Frans, untuk latihan ini? Kalau menurut pendapat saya, ini kan dia baru menyelam untuk menuju tempat latihan. Baru menyelam untuk menuju ke tempat latihan. Dan dia biasanya yang saya pernah alami, itu dari posisi kita kapal selam ini, kemudian kita akan menuju ke suatu posisi di mana yang sudah ditentukan, di mana kita menyelam di kedalaman berapa, baru ada penembakan penembakan torpedo. Tapi pada saat itu yang jelas peralatan torpedo itu pasti siap itu digunakan. Torpedo siap untuk ditembakkan. Tapi pada saat itu, menurut pendapat saya, itu belum siap untuk misalnya menyiapkan torpedo untuk Berarti belum aktif ya? Luar untuk ditembakkan belum. Baru proses menuju ke tempat latihan. Nah, posisi tempat latihan. Belum proses untuk penembakan. Oke, Pak Frans sendiri dulu pengalaman pernah melalui, pasti pernah ya melalui tahap-tahapan ini, Pak Frans ya? Iya, saya waktu itu masih di KRI Cakra. Oh, di Cakra, oke. Ya. Pernah melewati area-area ini, Pak Frans, yang tadi Anda sebutkan dari penyelaman, kemudian ke tempat latihan tadi ya? Oh iya, ya. Nah, area itu sendiri, Pak Frans, kalau masalah perairannya dan lain-lain, ini memang waktu Anda cerita juga pengalaman blackout ini ketika fase yang sama atau beda, Pak Frans? Oh, berbeda ini. Oh, berbeda. Tapi yang jelas, untuk tempat latihan itu sudah tempat yang memang sudah tersedia, dan itu memang sudah sesuai dengan izin dari pemerintah itu bahwa di situ area atau daerah tempat latihan. Oke. Jadi sudah dipilih. Ya. Oke, kita ke Pak Wisnu. Kita dengar dulu analisa dari Pak Wisnu. Pak Wisnu, 700, 800 hingga 850 meter informasinya. Anda juga sempat menyatakan bahwa ini ada tekanan di bawah laut yang memungkinkan ini kapal kondisinya juga retak begitu. Karena disampaikan juga kemungkinannya retak. Kalau keretakan ini, Pak Wisnu, ini mungkin ada kebocoran hingga ke dalam kapal selam itu sendiri atau sebenarnya masih kuat untuk menahan? Kalau kita lihat ya, kapal ini kan dulu awalnya tahun 80 itu didesain maksimum ketenggelamannya itu adalah 300 meter gitu. Sekarang dengan berjalannya umur 40 tahun itu, saya perkirakan bahwa kemampuan selam kapal Nanggala ini tidak lebih dari 200 meter. Berkurang kemampuannya ya? Iya, berkurang kemampuannya. 200 meter itu artinya apa? Adalah bahwa tekanan hidrostatik air hanya 20 bar. Oke. Karena setiap 10 meter itu kenaikan tekanan itu 1 bar gitu. Nah, sekarang ada info bahwa kapal ini berada pada posisi 800 meter di bawah permukaan air. Artinya tekanan yang menimpa kapal selam ini itu adalah 80 bar. Tekanan itu diterima siapa di dalam konstruksi kapal selam? Di dalam konstruksi kapal selam itu ada yang namanya pressure hull itu. Pressure hull. Pressure hull itu adalah ruang tertutup, kedap air, kedap udara, di mana hidup di situ kru.
permesinan, tangki, baterai, dan seterusnya. Nah, kalau itu ditekan atau dikompres dengan tekanan yang melebihi kemampuan dia untuk bertahan, katakan tadi cuma 200 meter, sekarang dikasih 800 meter, maka bisa kita pastikan struktur daripada pressure hull itu pecah. Saya bisa memastikan itu. Karena apa? Karena dari 200 meter menuju 800 meter itu adalah 4 kali kekuatan standarnya. Bisa kita bayangkan ya. Dengan kondisi juga yang usianya tadi Anda sebutkan 40 tahun, mungkin bisa jadi ini kualitas untuk menahan tekanannya juga berkurang. Kemudian kalau dari pencarian, evakuasi, kita membahas terkait dengan evakuasi kru sekarang, karena memang itu juga disebutkan oleh pihak TNI. Bagaimana kita melihat kendala-kendala yang bisa dialami oleh tim SAR ini, Pak Wisnu? Karena kita tahu bukan cuma posisinya, koordinatnya yang belum ditemukan, tapi ada apa lagi yang bisa menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR ini? Apakah kemudian kondisi perairannya, belum lagi mungkin kondisi di bawah lautnya, atau seperti apa, Pak Wisnu? Ya, jadi kalau saya bayangkan, Mas, bahwa seabed atau dasar laut itu bukan seperti kayak lapangan bola yang rata, enak, bagus gitu. Dasar laut itu ya kayak daratan di kita itu. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada celah, dan seterusnya. Ada palung, dan seterusnya. Nah, disitulah kita sekarang ini sedang mencari Nanggala. Perkiraan saya, Nanggala itu nyungsep, nyelempit di perbatuan di antara palung-palung itu, sehingga kan sonar atau echo sounder untuk mendetek itu. Karena kalau kapal selam itu berada di lapangan sepak bola gitu, pasti agak mudah menemukan lokasinya itu. Nah, tapi kalau dia berada pada di antara bebatuan begitu, sedangkan daerah di mana kapal yang mendetek itu tidak ada jalan di atasnya, pasti juga akan kesulitan memperoleh lokasi daripada Nanggala itu. Ya, itulah saya pikir itu adalah kesulitan-kesulitan dari para angkatan laut atau bantuan dari luar itu di dalam mencari kenapa kok sampai sekarang itu tidak ketemu gitu. Lokasinya itu saja tidak ketemu. Nah, itu kan berarti ada kesulitan itu di situ. Padahal mereka juga menggunakan alat-alat canggih, menggunakan teknologi mutakhir, dan seterusnya. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Nah, belum ketemunya ini karena apa? Kalau menurut saya karena posisi dari Nanggala itu yang nyelempit di antara batu-batuan itu. Saya kira itu, Pak. Kalau untuk sifat kapal selamnya sendiri kan memang kalau kapal selam ini sudah menyelam memang sudah tidak berkomunikasi. Dalam artian memang bisa dikatakan rahasia posisinya, begitu ya Pak Wisnu, benar ya? Ya, tapi posisi dari kapal selam itu bisa di-track dari awal. Dari saat dia itu menyelam, posisinya di mana, kemudian di dasar laut itu digambar gitu deh. Dia arahnya kemana, akhirnya diperkirakan posisi di dalam lautnya itu, di sekitar sini. Gitu. Nah ini pertanyaan berikutnya, ketika dia misalkan mengalami blackout di tengah, ketika melayang yang tadi Pak Frans sebutkan, tidak aktif lagi, itu potensi dia terbawa arusnya bisa seperti apa, Pak Frans, sebelum dia akhirnya nyampe ke dasar laut itu? Begini, dari pengalaman saya, itu yang namanya kapal selam, kalau dia tenggelam, itu ada dua. Karena kedudukan kemudi menyelam masih di luar, jadi dia terus menyelam. Dia tidak akan terpengaruh dengan arus. Yang kedua, kalau kapal selam itu mengalami kebocoran, itu berat. Dia tidak akan kena, misalnya ada arus, terus dia arus kemana. Enggak, dia langsung jatuh bawah. Kalau ini kemungkinan yang kedua tadi ya? Ya, jadi dia tidak akan kemana-mana, langsung dia jatuh ke bawah itu.
Ya tentunya dengan trimnya. Trimnya itu begini. Kalau dia jatuh begini, nah ini yang bukan dia begini, bukan, keliru, begini. Condong ke depan ya Pak ya? Condong ke depan, dia trim. Nah, tapi kalau dia misalnya kemasukan air, nah dia begini. Oh, Nah, oke. dia jatuh begini. Ah, itu yang jatuh lurus. Dan tidak mungkin arus itu akan mempengaruhi karena berat sekali. Mhm. Kalau Pak Frans sendiri melihatnya apa sih yang kemudian menjadi kesulitan untuk menentukan titik koordinat kapal selam ini untuk dicari, Pak Frans? Saya setuju dengan Bapak tadi, Pak Wisnu, tapi barangkali saya mohon memberikan penjelasan. Kan selama ini kita dengar bahwa dia berlayar di palung. Palung itu begini bentuknya. Jadi bukan lapangan. Ya. Begini. Jadi seperti waktu dulu, zaman dulu, beribu tahun yang lalu, itu terjadi gempa sehingga yang namanya ini begini, terbuka begini. Persis yang di Selat Makassar. Oke. Kalau Selat Makassar, palungnya tidak terhitung, tidak terdetek. Karena kita selalu kalau berlayar, kita mengukur kedalaman. Nah, kalau bilang 850 meter dan menjadi sulit, ini karena dia baca begini, tapi benar tadi Pak Wisnu bilang, itu kan banyak batu. Nah, alat untuk mendetek dia, itu kan sonar. Ya. Itu gelombang elektromagnetik, pada bagi yang keras itu nanti balik. Ping, ting, gitu kan. Ya. Tapi karena di sini, ini batu-batu banyak, jadi sulit untuk ketemu. Kecuali apa yang kemarin dijelaskan oleh ada teman saya Pak Tatang, yang alat yang dimiliki oleh Singapura, itu kamera, itu bisa melihat. Oh, oke, baik. Ini pendapat saya ya. Ya, Pendapat. Pak Frans. Oke, bagaimana kemudian evakuasi baik itu kru maupun kapalnya kalau dalam kondisi seperti ini akan saya juga tanyakan ke Pak Frans dan Pak Wisnu, tapi saya akan tanyakan ini seusai jeda, jadi tetap di Sapa Indonesia Air Pekan, saudara. Jangan kemana-mana.